nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Selamat datang dan selamat beribadah di gereja kita, di rumah kita, BFA Church Kuala. Saya juga mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung untuk jemaat BFA Huruf Jahu, BFA Huruf Bunut, dan BFA Tumbang Enpas, dan juga jemaat Tuhan yang di mana saja berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Prosperous people, I glorify. BFA, my church, my home. Sekali lagi, BFA, my church, my home. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini kami datang Tuhan dengan membawa syukur kami. Kami datang dengan membawa hati kami yang menyembah, dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang ambil alih hati dan roh kami. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah raya BFA Church Kuala Gurun yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan bersama kata Amin. Sekali lagi katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti isi hati kami. Dalam keadaan apapun, dalam kesesakan, dalam kemenangan, Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya.
ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu-minggu ini atau hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah yang lalu sudah kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan minggu-minggu ini di mana 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap murid-murid, setiap orang-orang yang percaya kepadanya pada waktu itu. Dan bagi setiap kita yang percaya hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan juga kita tahu kepada Maria Magdalena dan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, agar supaya apa Bapak Ibu Saudara? Ya kalau Tuhan Yesus bangkit, bisanya ya bangkit saja. Kenapa harus menunjukkan kepada murid-murid atau orang-orang yang di sekitarnya pada waktu itu? Supaya mereka melihat bahwa janjinya, bahwa ketika dia akan kembali lagi, janjinya tergenapi. Jadi dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan murid-murid akan menyaksikan, dan mereka akan menjadi saksi. Oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena, kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, dan juga kepada orang-orang di Galilea waktu itu yang Tuhan perintahkan untuk mereka ke Galilea, karena waktu itu Tuhan akan menampakkan diri, dan pada saat itu Tuhan akan naik ke sorga. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri supaya mereka menjadi saksi bahwa benar yang dijanjikan atau yang difirmankannya, bahwa ketika dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Tubuh masih terlihat ada tangan, fisiknya lengkap, tapi sudah tidak lagi seperti kita, seperti manusia pada umumnya. Dia sudah berada dalam tubuh kemuliaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu perikop tentang bagaimana Yesus menampakkan diri, yaitu di Yohanes 21. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-14, di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini adalah penampakan kesekian yang Yesus nyatakan untuk murid-muridnya. Mari kita baca bersama di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, baik saya bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus menampakkan diri lagi. Berarti penampakan yang sekarang ini di Danau Tiberias ini adalah sudah kesekian kali. Dan kalau kita melihat di perikop-perikop selanjutnya, maka kita lihat yang pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu itu, jadi setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena diperintahkan untuk sampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika Maria Magdalena sampaikan ke murid-murid, akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus ketahui bagaimana keadaan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka ada dalam sebuah rumah, murid-murid, karena mereka dalam keadaan ketakutan. Guru mereka sudah ditangkap, sudah dibunuh, dan sudah mati.
Jadi kalau posisi kita saat itu sebagai murid-murid, tentunya kita juga takut guru kita ditangkap. Otomatis keadaan kita juga tidak aman. Jadi mereka dalam ketakutan. Secara psikologis mereka tertekan. Akhirnya mereka nggak keluar dari ruangan itu, dari rumah itu. Mereka menyembunyikan diri karena mereka takut ditangkap oleh imam-imam besar pada waktu itu. Dan saat mereka ada di dalam ruangan yang tertutup, tidak ada celah pintu yang terbuka, di situ Yesus hadir. Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu yang pertama. Namun firman Tuhan mencatat bahwa Thomas tidak berada di situ. Dan ketika mereka bertemu Thomas, terus mereka kasih tahu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya, karena dia waktu itu tidak ada berada di situ, di dalam ruangan itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas secara pribadi. Karena Thomas bilang, kalau dia tidak menaruh tangan di lubang paku, bekas tusukan paku di tangan Tuhan Yesus dan di lambungnya Tuhan Yesus, dia nggak akan percaya. Makanya Tuhan Yesus secara pribadi menghampiri Thomas, menampakkan dirinya kepada Thomas. Ini Thomas, apa taruh tangan kamu di lubang paku ini? Barulah di saat itu dia percaya. Dia percaya pada waktu itu. Murid-murid juga waktu itu, waktu Yesus menampakkan diri, mereka percaya. Itu kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan yang ketiga kali adalah ketika di Danau Tiberias ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam ruangan itu, 8 hari setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Berarti ketika Thomas mendengar itu, ketika murid-murid mengalami, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit ini, tentunya mereka akan mengalami suatu perubahan. Seperti, oh Tuhan kita sudah bangkit. Benar yang diberitakannya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia mampu mengalahkan kematian itu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat di perikop yang akan kita bahas ini, mereka sudah mendapatkan damai sejahtera, mereka sudah mendapatkan ketenangan. Akhirnya mereka mulai keluar dari ruangan itu untuk melanjutkan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Mereka harus kerja, mereka harus cari uang, mereka harus mendapatkan makanan, dan mereka keluar dari ruangan itu. Mereka keluar dari rasa ketidaknyamanan, mereka keluar dari keadaan yang tidak aman yang mereka dalam ketakutan itu. Dan akhirnya ketika mereka melihat Yesus bangkit, mereka mendapatkan suatu damai sejahtera dan mereka keluar. Dan pada perikop ini Yesus menampakkan diri kepada mereka di Danau Tiberias. Mereka telah kembali ke pekerjaan mereka. Mari kita baca bersama di ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua saya bacakan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kalau dihitung ini cuma 7 orang. Di mana sisanya Alkitab tidak mencatat di mana sisa murid-muridnya, tapi di sini Yesus berjumpa dengan hanya 7 orang murid. Dan di antaranya itu ada Thomas Didimus yang awalnya tidak percaya, namun ketika Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi, akhirnya dia percaya. Dia ada juga di situ. Dan juga Simon Petrus, Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya dan dia juga percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita lihat bagaimana mereka bertujuh ini ada di pantai Danau Tiberias. Apa yang sedang mereka lakukan? Mari kita baca selanjutnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Simon Petrus, dia terkesan sebagai otak dari akhirnya mereka kembali lagi ke pekerjaan mereka. Simon Petrus mengatakan bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Bapak Ibu, yang terkesan di sini adalah mereka, walaupun Tuhan Yesus pada waktu tidak ada di antara mereka, mereka ternyata tetap bersama-sama. Mereka tetap dalam persekutuan itu, dalam pemuridan
Dan di situ Petrus mau kembali lagi ke dalam pekerjaan dia sebagai nelayan. Dan di sini dia memberitahukan itu kepada teman-temannya, murid-muridnya yang lain, dan mereka meresponi kalimatnya ini. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Artinya, kami juga mau ikut sama kamu. Kemudian mereka bertujuh ini mulai pekerjaan mereka, kembali lagi ke pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan, sebagai seorang penjala ikan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita lanjutkan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tahu latar belakang dari Petrus, murid-muridnya Tuhan Yesus, mereka itu kebanyakan karena mereka tinggalnya di pesisir danau, jadi pekerjaannya itu ya penjala ikan, mencari ikan. Jadi sebelum mereka mengikuti Tuhan Yesus pun itu pekerjaan lama mereka, dan tentunya mereka pasti ahli dalam hal itu. Namun kenapa hari ini tuh sepertinya sial, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai malam pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ayat yang keempat kita baca bersama. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah salah kalau murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi ke dalam pekerjaan mereka? Kalau kita pikir, ya mereka juga butuh uang, mereka juga butuh pemasukan untuk mereka membelikan makanan untuk keluarga mereka. Mereka juga harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Namun Bapak Ibu di sini yang menarik adalah mereka kan sudah lama sama Tuhan Yesus. Hampir kurang lebih 3 tahun mereka sama Tuhan Yesus melayani. Dan juga Tuhan Yesus sudah menampakkan diri sama mereka. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan di ayat 4, ketika hari mulai siang, itu siang dalam keadaan siang, terang. Kita tidak butuh pencahayaan lain karena ada matahari yang menyinari pada waktu itu. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pada waktu itu mereka tidak mengenal itu siapa. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin murid-murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan, Yesus kemana mereka ikut, bahkan juga Yesus sudah menampakkan diri buat mereka. Thomas Didimus, Yesus menampakkan diri secara pribadi. Kemudian murid-murid juga, dan mereka sudah percaya bahwa itu Yesus. Tapi di sini mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenal ini siapa yang datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa memang pekerjaan yang diambil atau keputusan yang diambil oleh murid-muridnya ini tidak salah. Mereka kembali ke pekerjaan mereka untuk mencari makan. Apakah itu salah? Itu tidak melanggar, kayak mereka tidak mencuri, mereka tidak melakukan mencari uang dengan hal yang salah. Mereka dengan kekuatan mereka bekerja. Namun di sini Bapak Ibu Saudara, bukan tentang bagaimana mereka berbalik kepada pekerjaan mereka, bukan tentang bagaimana mereka berbalik ke pekerjaan lama mereka, tetapi mereka telah melupakan panggilan mereka sejak awal. Sejak awal Yesus sudah memanggil mereka dalam pelayanannya. Engkau bukan lagi seorang penjala ikan, tetapi engkau sekarang adalah penjala manusia. Tapi ketika Yesus tidak ada di antara mereka, ketika mereka merasa kehilangan sosok Yesus, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita saat ini sedang dekat sama Tuhan Yesus, dan pada titik-titik tertentu, entah itu karena kesibukan kita, entah itu karena pekerjaan kita, kemudian kita seperti kita merasa dekat, tapi kita berkompromi dengan kesibukan kita. Kita fokus kita itu sudah dengan kesibukan kita. Walaupun kita mungkin tiap hari Minggu kita datang ibadah, tiap
Setiap saat mungkin kita mendengarkan khotbah, kita merenungkan firman Tuhan, tapi fokus kita bukan ke apa yang hubungan kita sama Tuhan, tapi fokus kita masih tentang kesibukan kita. Lihatlah keadaan murid-murid. 3 tahun mereka sungguh melekat sama Tuhan Yesus. 3 tahun mereka nggak pisah dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri sama mereka. Tapi ketika sebentar saja Tuhan Yesus meninggalkan mereka, mereka tidak lagi mengenal Dia. Ini bukan tentang bagaimana mereka lupa akan bentuk wajah Tuhan Yesus. Ini bukan tentang bagaimana mereka tidak mengingat lagi bentuk mukanya Tuhan Yesus, bukan. Tapi ini tentang intimasi mereka sama Tuhan. Mereka tidak mengenal, ada selubung yang menutupi wajah mata mereka, sehingga mereka tidak lagi mengenal ini siapa. Demikian kita pada hari ini, kita tidak pernah melihat dengan langsung secara empat mata bagaimana fisiknya Tuhan Yesus pada waktu itu, sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, demikian keadaan kita seperti para murid. Kita dalam hubungan sama Tuhan. Itulah mengapa ketika kita sedikit saja berkompromi untuk jauh dari Tuhan, setiap kita dapat memastikan bahwa apa? Dalam keadaan tertentu kita sudah tidak tahu lagi pimpinan Tuhan. Kita sudah tidak tahu lagi bahwa Roh Kudus itu tetap di dalam kita. Roh Kudus itu tetap memimpin kita, mengarahkan kita untuk berada dalam kebenaran. Tapi ketika kita mencoba untuk berkompromi dengan keinginan kita, kesibukan kita, dan menjauhkan diri atau memberi jarak kepada Tuhan, maka percayalah, saat itu kita tidak bisa lagi peka dengan pimpinan Tuhan. Itu pun yang dialami oleh murid-murid. Bukan tentang mereka tidak mengenal siapa Yesus, tapi intimasi mereka, hubungan yang dulunya telah dibangun karena keterpisahan, karena akhirnya mereka sudah tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang mereka harapkan adalah fisik, kehadiran secara fisik, tapi tidak ada hubungan secara intimasi. Akhirnya ketika Tuhan Yesus tidak ada, fisiknya tidak ada sejenak dari antara mereka, maka putuslah relasi mereka. Bukan Tuhan Yesus yang memutuskan, tapi mereka sendiri. Kita lanjutkan di ayatnya yang kelima. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Pertanyaan Tuhan Yesus di sini, bagaimana Tuhan Yesus juga mengakui pekerjaan mereka. Makanya Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menanyakan. Kan mereka seorang nelayan. Mereka ini sedang mencari lauk pauk. Jadi Tuhan Yesus bertanya. Dengan lembut dia bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Terus mereka menjawab, "Tidak ada," karena memang tidak ada. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus ini, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau mereka sampai malam mereka tidak mendapatkan ikan? Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus bertanya demikian untuk sedang dalam proses menyadarkan mereka bahwa ternyata dengan segala keahlian mereka, kenapa ya dengan kepandaian mereka dalam mencari ikan, keahlian mereka dalam mencari ikan, tapi malam ini mereka tidak mendapatkannya. Ketika Tuhan Yesus bertanya ini, mereka dalam keadaan tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita lanjut pada ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, murid-murid pada waktu itu tidak mengenal siapa ini, tapi mereka taat dengan perintahnya karena mereka dalam keadaan yang sudah putus asa. Mereka tidak mendapatkan ikan. Jadi ketika ada yang memerintahkan, mereka menaati itu. Mereka berharap bahwa dengan perintah ini mereka akan mendapatkan ikan. Kemudian mereka bertolak ke
lagi dan mereka menebarkan jala lagi ke sebelah kanan, seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kemudian kita membaca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Jadi di sini yang cepat sadar, cepat peka adalah murid yang dikasihi Yesus, yaitu siapa? Yaitu Yohanes. Dia sudah tahu bahwa ini itu Yesus, ini itu Tuhan mereka. Dan Yohanes menyampaikan itu kepada Petrus. Kita tahu wataknya Petrus. Petrus itu orang yang sangat reaktif. Jadi dia mendengarkan sesuatu, dia sangat bersemangat untuk bereaksi terhadap suatu hal. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakangnya Petrus sebelum kebangkitannya Tuhan Yesus, Simon Petrus itu pernah melakukan suatu hal, yaitu dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus, dan ketika pada hari ini, ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, ketika diberitahukan bahwa itu Tuhan, dia langsung melompat. Kita baca selanjutnya, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana kehadirannya Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya ini membuat mereka yang akhirnya kembali ke pekerjaan mereka. Selain akhirnya mereka menyadari bahwa panggilan mereka bukanlah lagi sebagai penjala ikan, terdapat suatu perubahan moral ketika mereka berada di hadapan Tuhan. Petrus, dia saat itu dia tidak mengenakan pakaian. Dia hanya mengenakan pakaian dalam karena dia harus berenang, harus berada di air. Dan ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, dia buru-buru masuk ke air, kemudian dia mengenakan baju, pakaian untuk menghampiri Yesus. Kita melihat bagaimana ketika kehadiran Tuhan di situ, maka ada terjadi suatu perubahan sikap, suatu perubahan moral, kesadaran Petrus atas kudusnya Tuhan, atas keberadaannya Tuhan, atas terhormatnya keberadaan Tuhan. Dia berusaha untuk menampilkan atau berpakaian yang sebaik mungkin untuk datang kepada Tuhan. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Dan mereka melihat bahwa perintah yang tadi mereka taati itu, akhirnya mereka mendapatkan ikan. Setelah semalam-malaman mereka berusaha dan semua itu sia-sia, mereka tidak mendapatkan, mereka putus asa. Dan ketika mereka taat akan perintah ini, mereka mendapatkan bahwa jala mereka penuh dengan ikan yang besar-besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lanjut di ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kira-kira api, arang, ikan, dan roti ini dari mana? Api, arang, ikan, dan roti ini yang menyediakan adalah Tuhan sendiri. Murid-murid pada waktu itu tentunya mereka heran. Dari mana orang ini mendapatkan api, arang, ikan, dan roti? Sedangkan dia tidak masuk di air atau di sekitaran danau itu tidak ada orang yang berjualan ikan, apalagi arang, apalagi api, apalagi roti. Tapi ketika mereka sampai ke darat, Tuhan sudah menyediakan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dalam kebutuhan kita yang fana itu, makanan itu, kita makan makanan hari ini terbuang, besok kita makan terbuang lagi, besok kita cari kita makan terbuang lagi. Itu hanyalah sesuatu kepuasan yang sesaat. Itu adalah hal-hal fana yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau tunjukkan sama murid-murid bahwa lihatlah, bahkan hal yang fana ini pun aku mampu untuk menyediakannya bagimu. Kenapa begitu cepat engkau berbalik, bahkan tidak mengenalku?
menyapa dia dengan keadaan, kok mereka tidak mengenal saya ya? Apakah di situ Tuhan marah kepada mereka? Tidak. Karena waktu itu Tuhan datang dalam ketidaktahuan mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk membukakan kembali mata mereka, untuk membukakan kembali hati mereka, bahwa ini aku Tuhan, kembalilah padaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, para murid, mereka kembali kepada pekerjaan mereka, itu bukan hal yang salah, karena mereka tidak kembali dalam kesalahan. Mereka tidak mencuri, sekali lagi saya katakan. Tetapi yang salah adalah mereka melupakan hubungan intimasi mereka dengan Tuhan. Ketika tidak ada secara fisik Tuhan di situ, maka hubungannya tidak ada lagi. Karena selama ini mereka membangun hubungan sama Tuhan itu ternyata hanya secara fisik ini. Bertemu dia adalah guruku dan aku adalah muridnya. Tetapi bukan tentang secara intimasi, secara batin. Hubungan yang lebih erat. Bahkan tidak ada orang itu sekalipun, mereka tetap punya hubungan yang kuat. Nah, di sini Tuhan hadir untuk mengubah mereka. Bukan untuk menghakimi mereka, mengapa kalian tidak mengingat saya. Tapi di sini Tuhan hadir untuk mengubah mereka, untuk membuka mata mereka. Untuk membangun suatu hubungan yang tidak lagi terikat secara fisik, tetapi secara batin. Ada intimasi di dalam mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus tidak ada di antara mereka sekalipun, tetap ada hubungan mereka dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut ke ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Allah yang sudah menyediakan, Tuhan yang sudah menyediakan. Kemudian ayat 13 mengatakan bahwa Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi mungkin dalam keadaan itu murid-murid terasa canggung. Kenapa saya murid tapi malah dia yang menyediakannya bagi saya? Jadi akhirnya dalam kecanggungan itu Yesuslah yang melayani mereka. Yesus mengambil roti, Yesus mengambil ikan terus dibagi-bagikan kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita lihat bahwa keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika dia ada, ketika dia berfirman bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit, dan ketika dia bangkit kembali di antara murid-murid, dia memastikan bagi mereka dan bagi kita semua bahwa kehadirannya dan keberadaannya itu tidak berubah. Kita manusia yang sering berubah. Kita yang manusia ini yang selalu sering kita berubah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak berubah dan tidak konsisten dengan firman-Nya, maka ketahuilah bahwa kita ketika kita melupakan, bahkan melupakan dia, seperti murid-murid tidak lagi mengenal dia, maka Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Orang mereka sudah tidak lagi mengenal saya. Ngapain saya datang memberikan pengharapan? Bahkan juga untuk apa saya datang dan kemudian melayani mereka? Orang mereka berubah, mengapa saya harus setia kepada mereka? Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita manusia sering berubah. Maka bagaimana kita melihat bahwa ketika kita berubah, roh yang ada dalam kita ini, Roh Kudus yang memimpin kita ini, yang mengasihi kita ini, itu yang akan terus memimpin kita. Melalui apa kita tahu bahwa itu adalah pimpinannya? Melalui apa kita mengenal bahwa ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita tahu bahwa ini yang Tuhan mau dan ini yang sebenarnya adalah keinginanku. Ini yang Tuhan mau dan sebenarnya ini adalah hawa nafsuku.
yaitu keintiman sama Tuhan. Ketika kita lepas dari keintiman dengan Tuhan, maka percayalah bahwa apa yang mau kita putuskan itu akan didominasi oleh hawa nafsu kita. Itu akan didominasi oleh keinginan-keinginan kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan itu setia, Dia tidak pernah berubah. Bahkan ketika kita berubah dan kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendaknya sekalipun, Dia akan terus berulang-ulang kali datang kepada kita dan mengingatkan kita. Dia akan terus berulang-ulang kali datang kepada kita dan mengingatkan kita. Jadi ketika kita tidak dalam keadaan kita sadar bahwa kita sedang berkompromi, kita sedang berkompromi untuk jauh dari Tuhan, kembalilah. Ketika kita sadar bahwa sebenarnya kita bisa untuk tidak memilih hal ini, tidak memilih untuk jauh dari Tuhan. Ketika kita sadar itu Roh Kudus mengingatkan kita. Untuk apa? Kita tidak mengikuti itu, tetapi kita memilih yang untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita lihat Raja Salomo. Alkitab mencatat bahwa 2 kali Allah menampakkan diri kepada Raja Salomo. Sebelum dia menjadi raja dan sesudah dia menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 2 kali Allah menampakkan diri. Dia diberikan hikmat. Kemudian dia memimpin dengan sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu tahu, di akhir-akhir dari kepemimpinannya dia jatuh. Dia jatuh bukan karena dia secara terang-terangan dia melakukan kesalahan atau dia tidak mematuhi perintah Allah. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, kita lihat bahwa tidak ada perikop yang meriwayatkan bahwa Salomo tidak taat di hadapan Tuhan. Salomo melakukan ini yang bertentangan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita baca langsung di 1 Raja-Raja ayatnya ke-11, di situ langsung perikopnya tertulis, Salomo jatuh ke dalam dosa. Tanpa ada di awal itu bilang ada indikasi bahwa dia jatuh. Dan kalau kita teliti, apa yang Salomo lakukan? Dalam pemerintahan Raja Salomo itu rasanya damai-damai. Tidak ada perang sana sini, tidak seperti Raja Daud. Tidak ada perang sana sini, semuanya tenang. Salomo itu orang yang sangat berhikmat. Dia bisa berelasi dengan orang lain. Dia pandai dalam membangun relasi dengan orang sehingga saat dia ingin menguasai suatu daerah, dia tidak harus melakukan perang, tidak harus ada darah yang tertumpah, tapi dengan relasinya itu. Dan dengan hal itu juga Bapak Ibu Saudara, dia membangun hubungan dengan orang-orang yang Allah sudah ingatkan kepada dia bahwa tidak boleh bergaul dengan orang-orang ini. Dan dia membangun hubungan dengan mereka. Mungkin alih-alih dia merasa bahwa dia bisa untuk bertahan dengan imannya. Tetapi ketika di suatu titik dia menyadari bahwa hatinya sudah tidak lagi kepada Allah, disitulah kita lihat bahwa ternyata saat kita akan jauh daripada Allah, Bapak Ibu Saudara, itu tidak sekaligus. Si jahat tidak melakukan suatu tindakan yang sekaligus kita langsung menjauh daripada Allah. Itu sifatnya perlahan-lahan. Permainannya begitu halus. Entah itu dari talenta kita, entah itu dari sifat kita, cara berpikir kita, atau keinginan-keinginan kita, itu begitu halus. Tidak dalam satu malam kemudian engkau langsung jauh dari Tuhan, tetapi itu adalah perlahan-lahan. Maka ingatlah di sini bahwa jangan sampai kita berkompromi. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari hubungan sama Tuhan. Kalau di depan kita ada 2 pilihan, dan sudah jelas-jelas kita lihat bahwa pilihan yang satu itu adalah untuk kita dekat sama Tuhan, jangan lagi untuk berkompromi. Karena jika kita berkompromi satu hari ini, maka hari kedua kita akan lebih yakin lagi untuk berkompromi, hari ketiga kita akan lebih yakin lagi, hari keempat kita akan lebih yakin lagi, dan hari yang kelima hanya ada satu pilihan, yaitu hawa nafsu. Sehingga itu Bapak Ibu Saudara, dari kisah atau firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini, kita melihat bahwa dalam
Tuhan Yesus mendatangi mereka bukan untuk menghakimi mereka karena telah jauh dari Dia, tapi Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki lagi hubungan itu, untuk datang untuk membuka lagi mata mereka, untuk mengatakan bahwa ini aku tetap di sini. Walaupun mungkin engkau pergi, engkau jauh, tapi aku tetap di sini. Kembalilah padaku. Dan disinilah Tuhan Yesus mengubah murid-murid. Mereka yang dalam kesalahan mereka, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, Bapak Ibu Saudara. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Penyangkalian yang pertama, yang kedua kali, dan firman Tuhan mencatat bahwa ada 1 jam setelah penyangkalan kedua, baru dia menyangkal lagi yang ketiga kali. Coba pikirkan, 3 kali dia menyangkal. Apakah penyangkalan yang kedua dengan waktu 1 jam ini dia tidak merenung? Dia tidak memikirkan, mengapa aku menyangkali dia guruku? Mengapa aku menyangkali dia yang kusebut Mesias? Tapi ternyata karena terlalu takut, akhirnya dia menyangkal yang ketiga kali. Demikian juga mereka yang tidak percaya bahwa dia bangkit. Namun ketika Tuhan hadir, membuka selubung dari mata mereka, Bapak Ibu Saudara, lihatlah setelah kenaikan Tuhan Yesus, bagaimana dahsyatnya pelayanan dari para murid ini. Simon Petrus yang pernah menyangkal dan pernah tidak percaya akan kebangkitannya, itu dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kemudian ada lagi 4.000 orang bertobat. Selama Yesus pelayanan kurang lebih 3 tahun di dunia, tidak ada Alkitab mencatat sebanyak itu Yesus menobatkan orang. Tapi bagaimana dia memakai murid-muridnya ini dalam kehilangan mereka sesaat, dan ketika Tuhan hadir untuk memulihkan mereka, bagaimana begitu dahsyatnya Tuhan memakai mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali lagi pada tema firman Tuhan kita pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita hari ini, kita yang mungkin merasa kita sudah jauh, mungkin kita melakukan setiap kegiatan rohani, kita berdoa, kita beribadah, mendengarkan khotbah, ada dalam persekutuan-persekutuan, tapi kita merasa kita terlalu jauh dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak jauh. Kita yang sedang memberi jarak, kita yang sedang tidak mendekatkan diri sama Tuhan, kita yang sedang tidak melihat bahwa Tuhan itu begitu dekat. Dan ketika engkau tersadar pada waktu itu bukan karena matamu yang terbuka, itu bukan karena otakmu yang ada pengetahuan sehingga engkau tahu ini pasti Tuhan yang mengingatkan. Itu Roh Kudus yang ada di dalammu. Jadi ketika engkau sadar bahwa aku sedang jauh dari Tuhan, itu bukan pengetahuanmu yang menyadarkanmu, tetapi Roh Kudus yang senantiasa mengingatkanmu, Roh Kudus yang senantiasa memanggilmu, Roh Kudus yang senantiasa mengatakan bahwa kembalilah yang kepada Yesus. Jadi ketika saat ini engkau merasa jauh, ketika merasa bahwa kita sedang berkompromi, kita sedang melakukan kompromi entah itu di hari kedua atau hari ketiga, maka putuskanlah hal itu. Mari untuk datang sama Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, kita yang selalu berubah. Karena kita tahu kita yang selalu berubah, makanya kita dengar selalu pimpinan Tuhan. Supaya apa? Kehadiran Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan kita, jangan sampai masalah kecil kita bilang bahwa Tuhan pergi daripada saya, Tuhan jauh dari saya. Padahal bukan Tuhan yang pergi, tetapi kita yang memberi jarak dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh terus untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak ada memang di antara kita secara fisik, tapi Roh Allah, Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu, nanti kita akan merayakan Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya bukan di antara kita, tetapi di dalam kita. Oleh karena itu bangun kita hubungan sama Tuhan, bukan membangun dalam kelompok. Jadi bukan artinya kita tidak boleh berkelompokan, bukan membangun artinya kita mendengarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus, kita mendengarkan tentang Yesus bukan dari kelompok, maksudnya oh si
bukan berkelompok. Di dalam kelompok karena kita adalah sama-sama orang percaya dan kita harus berada di tengah-tengah persekutuan. Tapi pengenalan akan Tuhan adalah secara pribadi. Bukan engkau hanya mendengar dari kata orang yang mungkin menyampaikan firman Tuhan, yang bercerita tentang Tuhan, yang berkhotbah tentang Tuhan, tapi bagaimana engkau mengenal, engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika tidak ada orang yang berpengaruh terhadap iman, mungkin sahabat kita yang karena dia ada, dia yang selalu ajak saya berdoa, dia yang selalu ajak saya baca firman Tuhan, dan ketika dia tidak ada, hubungan saya dengan Tuhan jadi putus. Tetapi bagaimana kita dengan Tuhan secara pribadi? Sehingga keadaan apapun, menghilang pun orang baik yang selalu mengajak kita berdoa, atau jauh pun kita dari persekutuan, kita tetap sama Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan itu pribadi, bukan berkelompok, atau bukan karena kita mendengar kata orang seperti Ayub, hanya mendengar daripada kata orang, tapi mengalami. Kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian setiap kita, dan kita percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang pemain musik dan WL untuk boleh kita menaikkan satu pujian.